Mereka melihat ulama itu lihatnya dari terkenal mana. Mereka melihatnya itu ulama itu dari sisi apa. Wow, di YouTube, di internet terkenal, berarti ilmunya mumpuni. Mereka menganggapnya seperti itu, padahal tidak begitu. Masih adanya dzurriyyah Rasulullah, percaya saya. Kalau memang ada isbatnya, selama ini yang punya isbat itu malah justru dari jalur Syarif Said. Ya, dari NAAT itu malah banyak yang memiliki. Assalamualaikum, selamat siang. Siang-siang begini, kalau di Jawa itu menjelang Lebaran Ketupat. Kalau di kota seperti Jakarta, Lebaran Ketupat itu kan ya hari raya itu. Kalau di Jawa ada lagi. Biasanya kalau Lebaran Ketupat itu ya seperti inilah. Kalau orang Jawa bilangnya bancaan, dibawa ke musola atau ke masjid. Sudah tradisi, ini hawanya panas. Masih berlanjut soal video kemarin. Ada yang bertanya siapa kiai yang mengkritisi Buya Yahya. Kiai ini bernama Nur Ihya Salafi. Beliau ini bisa dibilang orang NU. Sebenarnya gini, banyak sekali di NU itu mutiara-mutiara seperti Ustadz lah, Gus Kiai, yang keilmuannya itu sebenarnya cemerlang, cuma jarang menyentuh pada ranah medsos, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Mereka lebih asik dengan kehidupannya. Cukup dengan misalkan jadi Ustadz di musola yang kecil, di masjid, di kampung, hidup biasa. Bahkan juga ada yang ternak hewan, mengembala kambing, tari rumput, itu banyak. Biasanya orang-orang begitu lulusan pesantren, yang bisa dibilang apa ya, ilmu akhlaknya itu tinggi. Kelemahan orang punya adab yang tinggi, akhlak yang tinggi, itu kan tawaduknya itu, yang kadang menghalangi orangnya itu eksis terkenal. Kalau misalkan ada seorang kiai kampung, kalau dia nongol itu ya karena mungkin bahasa hati dia, membuat dia harus muncul. Kadang seperti itu. Coba Anda lihat Gus Baha itu, dengan gaya songkoknya yang kadang jambulnya kelihatan. Kalau Anda belum tahu, pasti di luar Anda nganggapnya apa sih? Siapa sih? Pasti kan seperti itu. Banyak orang yang tertipu dalam artian di dunia maya itu, tertipu oleh Ustadz Kiai, yang saya dibilang itu KW. Jadi dia di alam nyata biasa awalnya, lalu dia di YouTube, di TikTok, dia membuat majelis. Lalu terkenal. Setelah terkenal, didukung oleh penampilan, oleh kamera yang bagus, lalu bergelar Kiai, Gus dengan sorban dan lain sebagainya lah, aksesoris yang keren. Sedangkan di kehidupan umum, orang-orang pesantren itu jebolan dari pesantren A, B, C, D, dia itu kebanyakan apa? Ya hidup seperti biasa. Mereka tuh mengikuti apa kata gurunya. Kalau gurunya ya udah kamu diin pesantren, dia diin pesantren dengan berbagai macam cara, dengan keringatnya dia sendiri. Tidak berani dengan cara-cara nipu atau pendakiran itu nggak berani. Kalau misalkan kiainya berkata, nggak usah lah, kamu cukup jadi kiai masjid, kamu cukup jadi kiai masjid, kiai musola, atau bahkan bisa juga jadi spiritual, ya dia akan seperti itu. Bagi yang tidak paham dunia pesantren, mereka melihat ulama itu lihatnya dari terkenal mana. Mereka melihatnya itu ulama itu dari sisi apa. Wow, di YouTube, di internet terkenal, berarti ilmunya mumpuni. Mereka menganggapnya seperti itu, padahal tidak begitu. Karena apa? Di luar sangat banyak mutiara-mutiara orang ini ahli kitab, ahli nasab, ahli hadis, itu masih banyak. Cuma mereka memang lebih banyak apa? Tersembunyi. Itu banyak. Kalau video kemarin itu mengkritisi Buya Yahya, yang ini mengkritisi Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah, dan juga nyerempet ke HRS. Kalau banyak kontroversi dari beberapa orang bisa dibilang keturunan Arab, itu ya bisa dibilang apa ya? Orang Arab itu beda kok, dengan kita itu beda. Kalau kita mempelajari sejarah, bahkan sampai sekarang, di belahan negara Arab sana, itu mereka kenapa lebih banyak bertikai? Mereka itu lebih banyak membanggakan kesukuannya, kabilahnya. Walau ada negara, tapi mereka tetap yang utama itu kelompoknya, kesukuannya. Bahkan dulu di Batavia saja itu, sejarahnya itu kan ada. Terjadi pertentangan, terjadi perbedaan, friksi di antara orang Arab. Hanya untuk mengatakan saya cinta Indonesia, itu saja ada perbedaan, bayangin saja. Ya karena saking tingginya ini, sifat karakter, mereka bangga dengan sukunya, kabilahnya. Sebenarnya kalau dia diarahkan ke sisi negara itu bagus. Tapi yang ada orang pribumi itu malah apa ya? Mereka nggak paham dengan dirinya sendiri, mereka nggak paham dengan bangsanya sendiri, mereka nggak paham dengan tanah airnya. Ini yang keterlaluan orang-orang begini. Video ini masih berlanjut soal kemarin, soal nasab. Sudah harus diketahui, Kiai Nur Ihya ini, dia ini mempunyai kitab nasab dari abad 1 sampai sekarang. Dia punya dan mengoleksi.
Jadi apa yang dia katakan itu tidak asal. Media videonya. Jadi disalin lagi pada abad 14 Hijriah. Ibnu Sodaqah sendiri yang menambah. Padahal standar untuk manuskrip asli tulisan tangan itu nggak boleh dicoret-coret, nggak boleh. Sama seperti kitab Al-Qobi ini, tulisannya harus di asli. Baru kalau mau mengedit ya di salinannya, jangan di aslinya. Kalau di aslinya ya jelas fatal. Ini pernah dikritik oleh Habib Yusuf Jamalullah. Nggak etis lah, nggak etis. Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi selain dua kitab ini. Jadi jangan menggiring opini publik ya. Yang nggak ngerti ya, wah ya bener ini kitab asli. Antara cover dengan isinya itu beda. Cover bisa dibuat, bisa diedit kok. Ya ini kita baru ansap aja bisa diedit. Bisa diedit. Lawang belum lahir kok meninggal dunia dulu itu gimana? Ya. Oleh sebab itu mohon para ulama untuk mendukung kejujuran ini. Jangan dihalang-halangi atau dituduh, wah itu iri dengki kiai yang gak laku. Ya, iri karena Habib itu benar-benar dihormati oleh masyarakat Indonesia. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ayo yang jujur, yang jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Netizen itu semua cerdas. Netizen lebih hebat daripada saya. Netizen itu kritis-kritis sekarang itu gak seperti dulu. Pokoknya agama itu logika, apa agama itu cuma dogma saja. Enggak, harus logika sekarang. Harus ada buktinya. Netizen dan YouTuber sekarang itu semua cerdas-cerdas. Ya ada keterbukaan. Dulu ya kitab ini di Indonesia nggak ada kitab ini. Nggak ada. Saya sudah muter-muter berkali-kali di percetakan daerah Ngampel ini, nggak ada. Karena apa? Kalau ini ada di Indonesia, ya taruhannya, ya taruhannya keyakinan akan sirna. Jadi tolong Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah, ya jangan halang-halangi para pencari data fakta yang otentik tentang nasab dzurriyyah Rasul yang sebenarnya. Jangan difitnah kami. Kami bukan berasal dari NAAT loh, ya, dari Nakobah, Ansab, Auliatis, bukan. Saya dari orang pribumi asli Indonesia Raya. Saya orang Jawa. Orang Jawa. Harus sama-sama saling mengingatkan. Watawasau bil haq. Kalau para habib atau habaib mau mengingatkan, ngasih nasihat, menceramai orang, kok nggak mau diceramai itu bagaimana? Itu namanya kan nggak seimbang lah. Mau kritik orang tapi nggak mau dikritik. Boleh menangi dewi kalau bahasa Jawanya begitu. Saya juga menghormati Habib Rizik. Pada waktu Habib Rizik menyanggah ya orang-orang yang tidak percaya terhadap Bani Alawi atau Ba'alawi, para habib itu sebagai keturunan Rasulullah, beliau mempublish ya pendapatnya sekaligus meyakinkan ya para pengagumnya bahwa Habib itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah. Tetapi ketika Habib Rizik menggunakan kitab Tahdzibul Ansab ini, saya akui jempol benar, dan mengeluarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini benar. Tapi ketika sampai pada Ubaidillah, beliau ngeloncat ke kitab abad 12-13, ngeloncat, beliau ngeloncat ya. Jadi abad yang lama itu ditiadakan semua, langsung ngeloncat itu seakan-akan seperti benar-benar ada Imam Ubaidillah itu ada. Iya benar ada Imam Ubaidillah, tapi kitab karangan ada abad 12-13. Nah ini yang namanya inqita'ur riwayat, terputusnya periwayatan. Nah ini dalam ilmu mustalah hadis tidak diperbolehkan. Jangan sampai mencari dalil dari kitab fikih tentang kebiasaan sudah diyakini nasab, tentang persaksiannya ada, kitab tambih juga ada, kitab-kitab fikih banyak menerangkan tentang itu. Tapi jangan lari dari jalur kitab nasab loh ya. Nanti tambah ruwet. Ayo kita cari lagi bareng-bareng. Jadi intinya kita belajar terus. Jadi saya tidak menvonis langsung deal bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, itu tidak. Ayo cari bareng-bareng. Selama ini belum ketemu. Imam Ubaidillah itu belum ketemu. Ketemunya di abad 12. Lah abad yang lampau itu bagaimana? Lah kalau nggak ada kok diadakan itu bagaimana? Saya punya kitab ini mulai abad 3 Hijriah ini. Mulai tahun 214 sampai 277 Hijriah saya punya kitab. Jadi mulai abad 1 Hijriah sampai abad 15 Hijriah itu ada semua. Siapa pakar-pakar nasab yang ada di dunia ini? Dalam kitab Tabaqatul Nasabin. Kitab ini sudah menerangkan lengkap. Dari generasi ke generasi pakar nasab yang ada di dunia. Tidak bisa diingkari ini.
sampai tahun 1975 masih tercetak di sini. Para pendengar dan pemirsa sekalian, mencari titik kebenaran, ya, itu memang banyak halangan. Ya, difitnah karena iri dengki atau nggak laku, atau malah justru dituduh sebagai anak zina atau apa. Jangan begitu, jangan panik di Bahar Smith, jangan panik. Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgab sebagai ketua Rabithah Alawiyah juga harus jujur, jangan panik lah. Ayo terus terang kepada masyarakat. Selama ini yang agak sedikit berubah auranya itu Habib Hussein Bagil itu ya, minta maaf nangis-nangis itu ya. Ya, tidak usah minta maaf ke saya, minta maaflah kepada Allah. Tuhan semesta alam, Tuhan kita bersama. Nggak perlu ada yang ditakut-takuti, takutlah kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri dawuh, man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Ini kan Nabi. Barang siapa mengaku-ngaku bapaknya orang lain diakui sebagai bapaknya, padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau Imam Ahmad tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah, ya Ubaidillah jangan ngaku-ngaku sebagai anaknya Imam Ahmad. Kalau ngaku-ngaku atau diaku-akukan, ya, diada-adakan, nanti secara terus-menerus ya, akan merusak nasab. Sama seperti saya ini, saya ngaku-ngaku sebagai anaknya Bung Karno dari istri yang simpanannya. Jangan sampai percaya, jangan percaya. Anaknya Bung Karno itu sudah ada tertulis ya dalam sejarah yang kita pahami, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lihat. Ya. Terus tiba-tiba saya ngaku sebagai anaknya Bung Karno, ini piye toh? Lah, bila itu saya lakukan, maka saya ini orang yang haram masuk surga. Haram hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Siapa yang ngendika itu? Ya Rasulullah sendiri. Wah, nanti ada orang hebat. Saya ini loh keturunannya Gajah Mada. Gajah Mada itu pas dia itu muksa, itu menikah dengan mbah buyut saya di Lamongan. Di Lamongan kan ada namanya daerah Moto, itu Moto di situ. Dan saya sebagai anak cucunya. Jangan percaya. Itu selalu riwayat apa ini riwayat? Ini riwayat itu putus riwayatan. Jangan dipercaya. Oleh sebab itu, ayo jujur bersama. Jujurlah. Jangan mengakui sesuatu yang bukan hak kita. Kemarin dalam video yang saya sampaikan itu agak-agak keras ya, saya mohon maaf. Karena nanti kalau saya keras, sampai nggak terima. Sampai juga keras, Bahar Smith juga keras. Dulu tuh pada era Pak Karno dan Pak Harto itu nggak seheboh ini loh sebenarnya. Habib itu sama tiar kok. Mereka itu mendahulukan Ustadz Kiai Mudin asli pribumi setempat kok. Nah sekarang ini pada zaman fitnah ini mulai keluar dan mengaku-ngaku sampai semuanya diserang. Nakoba Ansab Auliautis juga diserang semua. Nggak ada keturunan wali semua, keturunan nggak ada semua. Keturunan semua dia sendiri atau mereka sendiri yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, akhirnya kan jatuh sendiri. Nah, hukum karma 212. Jadi mohon semuanya untuk menahan diri, argumentasi dibantah dengan argumentasi. Ya, jadi dalam ilmu akademisi ya diskusi ya harus dengan diskusi, jangan mengandalkan okol ya, otot ya, harus mengandalkan akal sehat supaya semuanya ketemu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau memang salah ya harus mengaku salah. Tidak boleh menang-menang. Watawasau bil haqqo, saling berwasiat tentang kebenaran. Qulil haqqo walau kana murron. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit dirasa, walaupun pahit didengar. Jadi kitab-kitab ini sudah cukup untuk mementahkan ya hujah dari Maktab Ajaimi Rabithah Alawiyah. Edaran ini saya bacakan kan karena memang edaran ini sudah diketahui oleh anggota Rabithah dan dibacakan sendiri oleh para habib, dan saya mendengar sendiri dan melihat bahwa ini memang benar-benar dibacakan dan mantap seakan-akan itu benar itu. Bahrul Ansab, ya, Imam Ahmad Amiduddin, padahal salah. Imam Ahmad ya bin Amiduddin wafat tahun 433 Hijriah, belum lahir sudah wafat. Berarti kurang referensi kitabnya. Demikian mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan dalam bedah kitab ini. Nanti bisa dilanjutkan kembali kalau diperlukan, kita lanjutkan. Oh, kitab ini ada yang punya link untuk bisa di-download kok sekarang nih dari Maktab Bangsir sana. Bisa kok.
Lah apakah Ustadz ini masih tetap tidak percaya akan masih adanya dzurriyyah Rasulullah? Percaya saya. Kalau memang ada isbatnya, selama ini yang punya isbat itu malah justru dari jalur Syarif Said. Ya, dari NAAT itu malah banyak yang memiliki isbat dari Maroko, ya, Al-Idrisi, ada yang dari Suriah, dari Baghdad, dari Irak, dari Bukhara. Mereka punya. Nah, walaupun begitu nanti tetap misalkan tes DNA adalah alternatif terakhir ya monggo dijalankan. Kalau memang cukup dengan naskah-naskah, ya dengan kitab-kitab ini cukup, ya sudah, nggak perlu tes DNA. Oh, sudah jelas loh, sudah jelas bahwa kitab Bahrul Ansab dan kitab Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan hujah alasan untuk pembenaran bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib au wa bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa. Ubaidillah itu nggak ada. Ada memang, tapi lewat salinan, ya, nyantol, mencangkokkan nasab, menisbatkan, ya. Yang menisbatkan bukan Ubaidillahnya, tapi pengarang kitabnya, pentahkiknya itu, pengantar kitab itu, penyalinnya itu. Bahkan berani-beraninya mengedit naskah asli yang sudah asli otentik kok malah dicoret-coret tinggi. Semua ada dasarnya. Demikian, mohon maaf, ayo belajar bersama, kita teruskan thalabul ilmi minal mahdi ilallah.